Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, teman-teman guru. Terima kasih malam ini telah hadir di acara diseminasi budaya positif program calon guru penggerak. Supaya acara ini lancar, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum ini kita kayaknya perlu kesepakatan dulu ya. Seperti biasa kalau kita daring, mungkin bisa menyalakan kameranya, kemudian speaker bisa dinonaktifkan saat presentasi dimulai. Kemudian silahkan angkat tangan saat atau raise hand saat ingin menanyakan sesuatu atau berpendapat. Lalu Bapak Ibu juga ikut diskusi aktif nanti saat ada sesi tanya jawab. Silahkan memberi tanggapan yang konstruktif dan memberikan masukan-masukan kepada pembicara ataupun kepada tanggapan teman yang lainnya. Langsung saja untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen. Apakah nampak Bapak Ibu? Nampak Bu Ida. Oke, siap. Terima kasih atas responnya. Jadi malam ini yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari adalah budaya positif. Seperti judulnya, budaya positif, sudah tentu apa yang akan kita bicarakan ini adalah sesuatu untuk mendapatkan hal-hal yang positif di lingkungan sekolah. Tentu saja karena kita adalah seorang guru, maka lingkungan kerja kita adalah di sekolah. Maka kita akan berusaha menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita dengan mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas dan restitusi. Mungkin bagi sebagian Bapak Ibu mendengar keyakinan kelas itu sudah biasa ya, sudah sering. Akan tetapi dengan restitusi saya rasa masih ada beberapa yang jarang ya, belum mendengar bahkan sama sekali. Nah, malam ini kita akan membedah, kita akan membahas tentang keduanya. Nah, kalau kita bicara tentang budaya positif, sebelum kita mulai, coba Bapak Ibu semua bayangkan sesuatu yang paling berharga di hidup, benda yang paling berharga di hidup Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu bayangkan disimpan di tangan kanan dan kiri Bapak Ibu. Lalu lindungilah benda itu, genggam benda itu di tangan kanan dan kiri Bapak Ibu. Coba bayangkan ya, pasti punya ya sesuatu benda yang sangat berharga ya. Coba dipegang. Saya memiliki sesuatu nih di tangan saya. Bapak Ibu juga pasti memiliki sesuatu ya yang berharga. Sudah ya Bapak Ibu? Sudah membayangkan bendanya? Oke. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau benda itu saya ambil paksa, apakah sama Bapak Ibu dikasih? Boleh ada yang memberikan pendapat? Hah? Ya, enggak lah. Enggak. Kenapa Pak Fikri enggak dikasih? Karena isinya uang yang banyak. Oke, berarti yang benda yang berharga itu uang yang banyak ya di tangan Pak Fikri. Kira-kira kalau saya maksa, tangan Pak Fikri gimana responnya? Tangannya gimana kalau saya maksa? Kalau saya maksa ambil uang itu di tangan Pak Fikri? Disembunyikan ya? Tidak diizinkan, saya tidak diizinkan untuk mengambil uangnya. Oke, ini berhubungan dengan teori kontrol. Ya. Teori kontrol dari Dr. William Glaser. Jadi teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, terkait dengan tadi, permainan tadi, tangan digenggam itu adalah perilaku memaksa. Saya memaksa Pak Vicky untuk meminta uang tadi, tentu tidak tidak diberikan.
Tapi itu tidak efektif saya memaksa seperti itu. Saya membutuhkan banyak tenaga. Seperti itu. Namun ada cara lain supaya saya mendapatkan uang Pak Fik ini ternyata ya. Dengan cara lain yang lebih yang lebih efektif, tapi tidak dengan pemaksaan. Nah, ini nanti kita akan pelajari bagaimana kita mengarahkan murid tapi tidak dengan mengontrol ya. Mengarahkan murid tapi dengan cara yang lebih efektif. Tapi tidak dengan memaksa. Nah, caranya adalah dengan disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kayaknya ini kayak udah biasa ya kalau disiplin itu tentang ketertiban, kayak misalnya kalau terlambat dihukum dan sebagainya seperti itu. Padahal kata Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi, sebenarnya disiplin itu bukan, kita tidak berbicara dengan tata tertib atau peraturan-peraturan, tetapi tentang diri kita sendiri, disiplin diri. Bagaimana kita harus patuh pada keyakinan diri sendiri bahwa saya melakukan ini sebenarnya untuk kebaikan saya, seperti itu. Itulah self disiplin atau disiplin diri. Jadi kita meyakini bahwa itu untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus disiplin juga pada diri sendiri. Kita memiliki aturan pada diri sendiri. Itu yang lebih penting daripada mematuhi daripada berbicara tentang peraturan-peraturan yang memaksa. Nah, kalau kita berbicara di nilai disiplin positif, kita kaitannya dengan nilai kebajikan. Ya, jadi untuk apa tadi disiplin positif itu? Itu untuk disiplin untuk mengontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi apa tujuan mulianya itu? Nah, di sini tujuan mulianya itu adalah nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita menamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Nah, kenapa dibilang universal? Karena nilai-nilai kebajikan ini sudah disepakati oleh sebagian banyak orang. Jadi kalau di Indonesia dalam dunia pendidikan kita mengenal nilai kebajikannya terwujud dalam profil pelajar Pancasila. Semuanya saya rasa kalau dari SD 47 sudah hafal ya, sudah istilahnya sudah di luar kepala dimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa menyanyikan mungkin dengan gaya lain, tidak sekedar menghafal, tidak sekedar hanya membaca, mungkin dengan gaya lain? Tidak ada. Teacher tuh. Oh, Teacher Is. Teacher Is lagi serius kayaknya ya, lagi ada tugas lain. Oke, jadi ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, kemudian ada bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Jadi dimensi-dimensi inilah yang nantinya akan diwujudkan melalui disiplin diri. Jadi nilai kebajikan ini adalah goalnya. Jadi murid kita diharapkan bisa memiliki nilai-nilai kebajikan ini, ya, nilai kebajikan universal. Kemudian kita menuju ke motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tadi saya sudah janjikan ya, kita akan belajar tentang restitusi. Tapi sebelumnya kita mempelajari motivasi dulu. Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi yang pertama, seseorang melakukan sesuatu itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Jadi kalau kita bilang misalnya murid datang jam 7, itu dia motivasinya biar nggak dihukum. Nah, seperti itu. Itu motivasi pertama. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kayaknya sering kita lakukan ya di kelas ya. Misalnya anak-anak nanti kalau bisa melakukan ini dapat teacher kasih bintang seperti itu. Nah, anak-anak jadi semangat mengerjakan tugas, semangat mengikuti game dan sebagainya, semangat mengikuti pelajaran biar dapat bintang. Nah, itu ada motivasi yang seperti itu supaya dia mendapatkan penghargaan. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini sebenarnya yang paling representatif untuk murid adalah yang ketiga. Sebenarnya tidak untuk murid saja ya, ini dinamakan dengan motivasi intrinsik. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena dari dalam diri mereka masing-masing, dari dalam dirinya sendiri. Keinginan mereka misalnya tadi datang jam 7. Aku kalau datang jam 7 itu biar aku tuh lebih disiplin, biar aku tuh bisa menyiapkan sesuatunya dengan baik di kelas. Nah, biar aku tidak tidak terburu-buru, nah, misalnya seperti itu. Itu yang namanya motivasi intrinsik. Tapi kalau datang jam 7 biar nggak dihukum tegak atau ngambil sampah di lapangan, nah itu berarti motivasi yang pertama. Kemudian ada hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi hukuman dan konsekuensi. Siapa yang tahu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Apakah itu hal yang sama atau berbeda? Ada yang tahu Bapak Ibu? Beda. Beda ya. Oke, berarti hukuman dan konsekuensi adalah hal yang berbeda. Nanti kita akan bahas hukuman dan konsekuensi. Namun kalau hukuman dan konsekuensi kan sudah ini ya istilahnya tahu kita tentang sesuatu dampak dari sebuah aktivitas. Nah, kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah bagaimana kita membantu murid supaya murid itu, misalnya murid memiliki permasalahan dengan teman-temannya, kita membantu murid itu supaya murid itu bisa diterima kembali, tapi tidak perlu dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, seperti tadi yang saya bilang, bahwa hukuman dan konsekuensi itu kata Bapak Ibu berbeda ya. Kita akan lihat perbedaannya. Nah, ini tabelnya ya Bapak Ibu. Jadi ternyata ada yang namanya hukuman dan ada konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu masuk ke dalam identitas yang gagal, kita membicarakan tentang identitas murid ya, anak ya. Kita sebagai guru kita membicarakan merujuknya ke identitas murid. Kemudian kalau konsekuensi dan restitusi ini masuk dalam identitas yang sukses ya, termasuk dalam disiplin positif. Kita bedakan ya. Saya tidak akan membaca semuanya, saya akan random aja. Nanti kita pelajari bersama setelah ini jika ada waktu lebih luang. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Nah, kita membayangkan misalnya kita dihukum itu kan pasti udah ngeri ya. Misalnya aduh telat nanti dihukum tegak di lapangan, dihukum tegak atau ngambil sampah. Nah, itu udah ngeri. Atau suruh bersihkan WC. Nah, kalau saya sudah terkencing-kencing kalau mau dihukum seperti itu dulu waktu SD. Nah, sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Misalnya, kamu tadi terlambat selama 10 menit. Murid kita terlambat selama 10 menit.
Nah, sebagai konsekuensinya, anak tersebut atau murid tersebut nanti pada jam istirahat, dia akan melewatkan waktu istirahatnya selama 10 menit untuk menyelesaikan pembelajaran yang telah tertinggal tadi selama 10 menit dia terlambat. Itu adalah konsekuensi, beda ya dengan hukuman. Kalau hukuman tadi misalnya terlambat, yaitu tadi dihukum ambil sampah atau tegak di lapangan, hormat dan sebagainya. Kemudian kalau restitusi adalah merupakan pilihan. Nah, ini nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Nanti akan saya berikan gambaran bagaimana menjalankan restitusi yang mungkin bukan baik dan benar, tapi sesuai dengan kaidah. Seperti itu. Nah, ini ada contoh pembicaraannya. Kalau hukuman, peraturannya adalah kamu tidak boleh telat. Kamu harus datang jam 7. Nah, seperti itu. Kalau hukuman. Kalau konsekuensi, seperti ini. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, terima kasih. Nah, seperti itu. Lalu kalau restitusi, itu menanyakan kepada murid, menanyakan kepada anak, apa yang dia yakini. Nah, misalnya kalau terlambat itu, apakah kamu yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinanmu? Tidak. Sebagai seorang murid, apakah kamu sudah melaksanakan kedisiplinan atau belum? Kita menanyakan, karena apa teori kontrol tadi kan kita kembali ke teori kontrol ya. Tadi bahwa sesuatu hal itu pasti ada tujuannya dan ada alasannya seperti itu. Mungkin yang bagian ini tidak semuanya saya baca ya karena sangat banyak sekali. Nanti saya akan berbagi. Ini sangat bagus untuk diterapkan karena saya sendiri setelah mempelajari ini saya jadi sadar bahwa selama ini yang saya lakukan itu ternyata salah seperti itu. Nah, untuk menjalankan restitusi, ini kan saya kembali ke sini. Kalau dilihat dari tabel ini, saya bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira idealnya perlakuan kita kepada anak itu bagusnya di bagian hukuman, konsekuensi, atau restitusi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Konsekuensi, oke. Ada jawaban lain? Mungkin sesuai jenjang anaknya juga, Bu Widaya. Oh ya, sesuai jenjang anaknya. Oke, siap. Oke, terima kasih jawabannya. Ada yang menjawab di bagian konsekuensi dan sesuai pada jenjang anaknya. Sebenarnya ini restitusi ini bisa kita gunakan kepada semua jenjang anak ya. Jadi semua semua tingkatan anak sekolah dasar, anak sekolah menengah dan sekolah atas bisa kita terapkan ini konsekuensi dan restitusi ya. Jadi nanti tinggal kita pastikan kepada anak tersebut apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Kenapa mereka melakukan seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk membudayakan disiplin positif kepada anak, budaya positif pada anak, perlu kita mulai dari lingkup kecil dulu ya. Kalau tadi kan bicara di sekolah, kita bicara lingkup kecil dulu. Kita buat sebuah keyakinan kelas, ya. Jadi sekarang saya tanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin Pak Vicky, kenapa kalau naik motor Pak Vicky pakai helm? Halo Pak Vicky? Atau mungkin Bapak Ibu yang lain, kenapa kalau naik motor pakai helm? Ya Bu, kenapa? Kenapa? Keselamatan. Untuk keselamatan. Terus? Keamanan ya. Tapi lebih banyak takut ditilang sama Pak Polisi. Oh, karena takut ditilang sama Pak Polisi. Oke. Terus, jadi kenapa kita menggunakan helm saat mengendarai kendaraan motor? Ternyata ada yang takut ditilang sama Pak Polisi, ada karena untuk keselamatan. Nah, yang namanya keyakinan itu adalah yang tadi.
karena untuk keselamatan. Ya, itu karena kembali ke diri kita sendiri. Saya yakin kalau saya pakai helm ini, saya akan aman, saya akan selamat. Saya kalau misalnya jatuh ke tanah atau ke aspal, kepala saya aman. Nah, itu yang namanya keyakinan, ya. Tetapi kalau tadi karena takut ditilang polisi, berarti karena apa? Karena takut hukuman, ya. Jadi motivasi tadi ada 3 ya, motivasi tadi ya. Takut hukuman, karena penghargaan, dan karena diri sendiri. Jadi ya kalau takut ditilang itu masih yang level takut hukuman ya, Bu. Tadi siapa yang jawab? Tapi kalau yang namanya keyakinan itu yang tadi jawabannya, karena untuk keselamatan. Sekarang yang kedua, hampir sama nih. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa kita saat ini di kondisi ini, kenapa kita menggunakan masker dan harus cuci tangan? Ada yang bisa? Kesehatan, Ibu. Untuk? Kesehatan. Untuk kesehatan. Oke, ada jawabannya lain? Biar terhindar dari virus. Oke, biar terhindar dari virus. Terima kasih Bu Yunita, Bu Nur. Ya, itulah yang dinamakan dengan keyakinan. Ya, jadi apa? Supaya kita yakin kalau kita pakai masker, kita mencuci tangan, kita akan terhindar dari virus. Kita akan sehat seperti itu. Bukan karena apa? Bukan karena buat gaya-gayaan, apalagi sekarang masker udah makin kece-kece ya, pakai strap pakai konektor yang bling-bling atau sebagainya, atau alasan atau motivasi-motivasi lain, misalnya biar nggak dirazia atau sebagainya, ya. Jadi itulah yang dinamakan keyakinan namanya keyakinan. Nah, kalau di kelas kalian, Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas masing-masing ya, dengan anak-anak tentu saja atas kesepakatan ya, jangan Bapak Ibu sendiri yang membuat, itu namanya bukan keyakinan kelas. Ya, namanya keyakinan kelas itu yang disepakati oleh warga dalam satu kelas tersebut. Nah, ini yang tadi saya kita skip saja. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Mungkin ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi nggak memakai kata jangan, tidak boleh, nah itu hindari menggunakan kata-kata itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, sifatnya dinamis ya. Jadi bisa di-update. Nah, jadi keyakinan kelas itu harus kesepakatan antara semua yang ada di dalam kelas itu. Terus jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak mereka lupa, jadi mereka keyakinannya malah jadi ambiar buyar. Mana keyakinan yang harus mereka yakini ya. Jadi sedikit tapi bermakna seperti itu. Nah, kemudian ini adalah. Nanya dikit. Iya boleh, siapa Bu Yunita ya? Ini kan keyakinan kelas. Apakah berbeda dengan kesepakatan kelas yang sering kita buat di kelas selama ini gitu? Oke. Baik, Bu Yunita. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus, Bu Yunita. Kalau kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas, apakah hal yang sama? Sebenarnya halnya sama, tetapi perbedaannya adalah jika keyakinan kelas itu dia lebih strong, Bu Yunita, lebih kuat. Kalau kesepakatan itu kan hanya sesuatu yang disepakati saja. Ya, hanya sesuatu yang disepakati saja. Misalnya ini di sini berjalan di kelas atau koridor, atau beri salam kepada sesama teman
jika bertemu gitu, misalnya salah satu contohnya ini, itu kalau hanya disepakati saja, tidak mereka yakini Bu Yunita, itu tidak akan berjalan. Jadi ya cuman sepakat aja, tidak bertahan lama. Kalau keyakinan ini, kalau mereka benar-benar meyakini hal ini sebagai sesuatu hal yang positif, maka ini akan bertahan lama. Seperti itu. Mungkin tingkatannya apa ya? Peraturan kelas, kesepakatan kelas, yang paling tinggi adalah keyakinan kelas. Mungkin seperti itu Bu Yunita. Oke, terima kasih ya Bu Ya, penjelasannya. sama-sama. Kemudian ini ya, menghindari kalimat negatif ya, seperti tadi yang saya bilang, jangan apa ya, tidak boleh, seperti itu. Mungkin seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas ya. Ini di kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Nah, ini bedanya ya. Ada keyakinan itu adalah apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, apa yang membuat mereka menjadi nyaman dalam satu kelas itu. Apa yang ingin mereka capai, goalnya itu apa. Ya, jadi itu yang namanya keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini yang namanya keyakinan kelas. Kalau selama ini kan kita bikinnya kayak gini, enggak? Semua anggota kelas harus tertib dan rajin belajar. Nah, itu namanya peraturan kalau seperti itu ya. Tetapi kalau keyakinan, nah itu adalah kembali kepada kepentingan kita, apa kebutuhan kita ya, apa yang kita yakini. Nah, ini contoh kelas 5. Senantiasa membantu, berkomitmen, percaya dan menghormati orang lain, dan barang miliknya senantiasa menjadi diri terbaik. Lalu ini keyakinan kelas 7, ini udah tingkat menengah ya. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu yang ini contoh keyakinan kelas. Ayo kita bilang, nah, Ibu, apa kita yang sayang mau Ibu ya? Oke, mungkin Bu Diah Retno bisa minta tolong dimatikan dulu mic-nya. Oke, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kalau kita hubungkan, kalau kita kaitkan, tadi keyakinan dari apa namanya disiplin, dari keyakinan kelas itu sebenarnya apa? Sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu ada tiga jenis bertahan hidup itu secara fisiologis adalah bertahan hidup untuk sehat, kemudian kita memiliki rumah, kemudian makanan. Ini mungkin ada kaitannya dengan itu ya, sandang papan pangan dalam ilmu ekonomi. Kemudian dari segi biologisnya bertahan hidup untuk bereproduksi ya kalau manusia, kemudian dari segi psikologisnya mungkin kita itu membutuhkan rasa aman di dunia ini. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk diterima, kasih sayang dan rasa diterima ini ya. Jadi setiap manusia itu pasti pengen dikasih mendapatkan kasih sayang. Apalagi yang muda-muda ini masih haus kasih sayang ya, guru-guru muda ini. Apalagi anak-anak ya, anak-anak itu kalau kita perhatikan, apalagi kalau guru kelas 1 kayak saya ini, pasti anak-anak itu gelendat sana, gelendat sini. Kalau tahu nggak ya bahasa gelendat-gelendat? Maksudnya nempel kayak gitu sama saya. Mau nempel-nempel gitu terus sama teachernya. Karena apa? Mereka menganggap kita sebagai orang tuanya di sekolah. Nah, mereka ingin dikasih sayangi sama gurunya di sekolah karena mereka menganggap kita orang tuanya. Nah, dia juga menganggap
mereka ingin menjadi suatu bagian dari kelas itu, menjadi bagian dari rasa kasih sayang dari gurunya. Ya, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Jadi anak itu butuh diakui kompetensinya. Ya, biasanya kalau teacher ini punya kami sudah selesai loh. Nah, itu adalah dia kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi lebih ke harga diri kayak gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ini ya, kebebasan. Jadi mereka ingin mandiri. Ada yang bertanya? Tidak ya? Oke. Mungkin mic-nya yang masih nyala boleh di mute dulu. Kemudian mampu mengendalikan arah hidup. Jadi anak yang suka mencoba, mungkin ini ada kasus di kelas sebelah saya, ada anak yang sangat-sangat aktif. Jadi belajarnya tuh nggak bisa fokus di kelas saja seperti itu. Ternyata dia itu sepertinya kalau dilihat-lihat itu anak yang suka mencoba dan dia bebas bergerak itu. Mungkin itu adalah sebuah kebutuhan dasar kebebasan. Lalu yang terakhir adalah kesenangan. Tentu saja kalau kita lihat anak di sekolah dasar adalah kesenangannya adalah bermain. Sekarang saya mau menanyakan sesuatu, mungkin Bapak Ibu salah satu bisa menjawabnya. Ada satu kasus nih ya. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo, jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri adalah, jadi Bimo nih pas ditanya sama Bu Ani, Bimo kenapa kamu kayak gitu? Aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru, seru. Nah, sekarang kira-kira kebutuhan apa yang sedang coba dipenuhi oleh Bimo? Senangan. Ya, kesenangan ya. Oke, jadi Bimo ini adalah senang ya main kejar-kejaran sama Bu Guru, seru gitu ya. Oke, kesenangan. Satu lagi ya Bapak Ibu, coba. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Waduh, Bu Rani. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Pas Dinda ditanya, Ibu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang ingin dipenuhi oleh Dinda? Kebebasan. Ada yang jawab cinta dan kasih sayang, ada yang menjawab kebebasan, apa kira-kira? Jadi Dinda ini sebenarnya dia suka bersenandung, tetapi nggak boleh ya. Ya, jadi sebenarnya yang sedang dibutuhkan oleh Dinda ini adalah kebebasan ya Bapak Ibu ya. Bu Ida mau Ya. bertanya. Iya. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus benar-benar menganalisis atau mengidentifikasi setiap kebutuhan murid itu berarti ya Bu Ida ya. Atau hanya berlaku pada ketika saat kita ini di dalam proses pembelajaran atau di luar pembelajaran. Ketika ada anak yang setidaknya dia masih di lingkungan sekolah. Ketika ada yang muram atau dia melakukan yang istilahnya tuh kontra dari kegiatan kita, berarti tidak semuanya atau hanya anak yang menonjol saja Bu Ida. Oke, terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali ya. Jadi bagus sekali. Apakah kita itu perlu melihat kondisi anak ini ya saat belajar di kelas, ataukah kita lihat kalau pas ada permasalahan aja yang menonjol aja yang kita perhatikan. Kalau ini menurut saya ya. Jadi sebelum kita mengajar di kelas itu kita perlu memperhatikan beberapa hal tentang anak, tentang
profil anak, tentang kesiapan belajar anak, dan tentang minat anak. Ini perlu kita perhatikan ya di dalam kelas. Jadi kita bisa mengetahui jika ada anak murung, kita bisa melakukan pendekatan. Nah, ini hubungannya nanti dengan restitusi ya Bu Nur Komalasari ya. Jadi nanti seperti teori kontrol, sesuatu hal yang dilakukan itu memiliki tujuan dan alasan. Nah, jadi jika ada anak yang seperti itu, yang murung, yang apa, kita perlu melakukan namanya restitusi dulu. Nah, untuk menemukan, untuk mencari solusi supaya anak tersebut tidak murung lagi. Bukan kita tidak sebatas kita hanya menanyakan saja, tetapi kita harus mencari solusinya. Kemudian kembali ke pertanyaan, apakah di dalam kelas itu apakah kita harus mengetahui karakter anak? Tentu saja dalam mengajar kita harus mengetahui karakter, kebutuhan, dan minat anak. Seperti yang tadi saya bilang ada 3 ya yang wajib kita persiapkan sebelum kita mengajar, sebelum kita masuk ke dalam kelas dan mengajar anak-anak. Yang pertama tadi profil anak itu harus kita ketahui apakah dia di rumah ini, maaf kata, papa mamanya sedang ada masalah, atau bagaimana anak ini cara belajarnya, apakah dia kinestetik, audiovisual, atau dia ada 3 ya, kinestetik, audiovisual, ada yang tahu apalagi satu lagi? Saya agak lupa ya. Jadi seperti ini, ternyata anak ini bisa belajar, si Dinda ini bisa belajar dengan bersenandung. Berarti kita juga harus mengetahui bahwa ya nggak apa-apa kalau dia memang fokusnya dengan bersenandung, ya kita fasilitasi seperti itu. Mungkin seperti itu ya Bu Nur Komalasari. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, ini untuk menjalankan restitusi yang tadi saya sebut, sebenarnya kita sebagai guru tuh ada 5 posisi kontrol ya sebagai guru. Nanti mana yang paling ideal kita akan tahu. Ya, akan tahu mana yang selama ini kita lakukan, yang mana, apakah itu sudah benar, ataukah itu masih belum pas, dan mana yang paling pas dan mana yang paling ideal. Nah ini ya, astagfirullah. Sebentar, tertutup saya nih. Nah, ini ya, sebagai penghukum, merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pengontrol, dan sebagai manajer. Ya, jadi guru itu posisinya ada 5 posisi kontrol guru itu ini ya, sebagai penghukum, merasa bersalah, teman, pengontrol, dan manajer. Kalau sebagai penghukum, guru ini akan biasa memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Kayak kalau kamu enggak mengerjakan PR, Bapak Ibu akan hukum kamu tegak di depan sini sampai istirahat selesai. Nah, seperti itu misalnya penghukum. Nah, akibatnya murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya, dia hanya takut karena hukuman aja. Nah, perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Jadi, anak itu malah akan, istilah bahasanya adalah membelot, seperti itu. Nah, itu jenis motivasinya adalah masih motivasi intrinsik. Nah, tadi ada 3 tadi yang selalu kita ingat, karena hukuman. Kemudian, pembuat rasa bersalah. Ya, jadi guru itu mendiamkan, jadi dicuekin anaknya misalnya ya. Terus dia kalau ngomong, Bapak Ibu kecewa, Bapak kecewa atau Ibu kecewa sama kamu, kalau orang tuamu tahu gimana? Seharusnya kamu tuh jangan nakal kalau di sekolah, misalnya seperti itu. Jadi dia menumbuhkan rasa bersalah pada diri anak. Murid akan merasa bodoh atau nakal. Kemudian dia akan rendah diri dan nggak percaya diri. Lalu dia khawatir melakukan hal yang salah, dia jadi takut mengecewakan, seperti itu. Nah, ini jenis motivasinya adalah ekstrinsik, jadi motivasi karena takut tadi ya. Kemudian posisi sebagai teman membuat pemakluman ya. Jadi dia maklum kadang kalau ada anak yang melakukan hal yang salah. Perkataannya atau biasanya guru tuh ngomong,
please lah, ayo kerjakan demi ibu. Misalnya dia nggak ngerjakan tugas, anak yang lambat nulis atau dia main-main di kelas, ayolah buatlah, masa kamu nggak apa namanya nggak mau kalau nggak demi ibu, misalnya seperti itu. Nah, terus akibatnya merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Seperti itu. Lalu anak menjadi lemah, tergantung, cenderung menunggu. Jadi kayak ya kalau kita itu memperlakukan siswa sebagai teman ya siswanya atau muridnya itu ya akan jadi seperti ini, menjadi tergantung. Jadi nunggu kayak kita kayak mana sama teman, seperti itu ya. Ini jenis motivasi ekstrinsik. Lalu sebagai pengontrol, guru itu memantau dan mencatat. Perkataannya biasanya kamu sudah tahu aturannya kan, kayak gitu. Jadi kayak mengkonfirmasi seperti itu. Kemudian murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya, akibatnya. Jadi misalnya dia terlambat tadi. Jadi kayak mana Pak kalau saya terlambat? Kayak gitu. Tanya. Jadi pola perilakunya adalah orientasi pada ganjaran atau hadiah. Seperti itu ya. Tadi kayak motivasi itu ya, ada karena hukuman karena ingin mendapat penghargaan. Nah, ini jenis motivasinya itu masih ekstrinsik ya. Lalu yang terakhir adalah guru sebagai manajer, yaitu biasanya tindakannya adalah bertanya dan membuat kesepakatan. Nah, lalu yang sering ditanyakan adalah apa sebenarnya harapanmu? Nah, jadi kita menggali motivasi dia dari dalam diri dia. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki, kayak gitu. Jadi dia kayak menemukan sendiri kesalahannya dan menemukan sendiri solusinya. Nah, jadi akan tumbuh disiplin dari dalam diri sendiri. Nah, inilah yang namanya motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam dirinya sendiri, yang keluar, yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Nah, untuk sebagai manajer, untuk memposisikan kita sebagai manajer, itu kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, seperti ini. Jadi ada tiga tahapan segitiga restitusi. Jika ada misalnya anak yang berbuat kurang pas, seperti itu, tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, gitu, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Sebagai guru sebagai manajer ya, yang paling ideal berarti. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi, Bapak Ibu bisa mengatakan sesuatu hal yang lebih positif daripada kita menyalahkan. Nah, kita stabilkan dulu identitas murid itu. Nak, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Jadi kita bahasa Jawanya itu ngeyem-yemi dulu gitu ya. Jadi kamu tuh bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah namanya bikin salah. Nah, kayak gitu. Jadi buat bahwa kesalahan itu bukan sesuatu hal yang sangat buruk, bukan sesuatu hal yang dia lakukan sendiri, tetapi hal yang lumrah membuat kesalahan. Nah, jadi mereka itu bisa memaafkan diri mereka sendiri dulu. Nah, yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi kamu ini ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi tanyakan keyakinan mereka. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kalian sepakati atau yang telah kita sepakati? Nah, kita tanyakan ya. Jadi misalnya, oh iya kalau datang masuk kelas jam 7, nah seperti itu misalnya keyakinan kelas supaya bisa lebih bisa tidak terburu-buru, atau tadi perlu belajar dengan fokus, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan kan kenapa kamu melakukan itu. Nah, kita validasi kenapa anak itu melakukan kesalahan. Jadi kita tidak semerta-merta, kamu ngapain terlambat? Nah, sudah saya berdiri di tiang bendera, hormat bendera, tidak bisa seperti itu. Nah, kita akan menjadi manajer atau
posisi kita sebagai guru menjadi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi seperti ini ya. Nah, kemudian ini ada sebuah video yang saya buat praktek istilahnya tentang segitiga restitusi. Mungkin ini bisa menjadi gambaran Bapak Ibu nanti untuk menerapkan segitiga restitusi supaya budaya positif bisa diterapkan di kelas masing-masing ya. Suaranya nggak ada, Bu Ida. Memang nggak ada suara ya? Oh ya, oke. Suaranya tadi tidak terdengar ya, Bu ya? Oke, saya ulang share-nya. Selamat siang, teacher. Ini Chelsea sering terlambat, tapi Selamat siang, teacher. siang siapa ya? Terdengar Bapak Ibu? Teacher. Oh ya, Chelsea sini nak, masuk nak. Chelsea, kamu tahu kan kenapa kamu ada di sini? Iya, teacher, karena saya terlambat datang ke sekolah. Ya, teacher perhatikan akhir-akhir ini Chelsea sering terlambat, tapi teacher tidak fokus pada keterlambatan. Teacher fokus pada alasan Chelsea. Iya, teacher. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita akan mencari solusi bersama-sama, ya. Iya, teacher. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Saya tadi bangun kesiangan, teacher, karena semalam begadang menonton TV. Jadi coba kamu renungkan, apakah begadang menonton TV dan bangun kesiangan itu sudah sesuai dengan keyakinanmu menjadi seorang murid? Tidak, teacher, setiap murid harus disiplin. Nah, itu benar. Kita harus menjunjung tinggi kedisiplinan. Ya, Iya, teacher. apa kamu ada solusi untuk masalah ini supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya akan mengurangi menonton TV dan akan tidur lebih cepat. Ada nggak yang bisa bantu kamu di rumah biar bisa bangun lebih cepat? Ibu saya, teacher, saya juga akan pasang alarm. Nah, bagus kalau seperti itu ya. Mudah-mudahan selanjutnya Chelsea bisa lebih on time ya, tidak terlambat lagi dan bisa melaksanakan keyakinanmu sebagai seorang murid untuk lebih disiplin. Iya, teacher. Oke, Bapak Ibu, jadi itu tadi salah satu VT ya tentang segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas. Selamat siang, teacher. Siang. Kemudian itu tadi adalah akhir dari pembahasan atau tentang budaya positif yang tadi sudah saya paparkan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Kalau tidak Ada Ibu Ida. Oh ya, Ada silakan. pertanyaan dari teman kita melalui chat. Oh ya, siap. Jadi dia menanyakan seperti ini. Segitiga restitusi ini kan sepertinya nggak ada konsekuensi ya Bu Ida ya. Nah, yang jadi pertanyaan teman itu adalah dengan tidak adanya konsekuensi, apakah segitiga restitusi ini bisa membuat anak itu emang tidak akan berbuat kembali kesalahan yang sama, atau seperti apa Ibu Ida? Ini jadi pertanyaan dari teman itu masih meragukan efektivitas dari segitiga restitusi. Terima kasih Bu Ida. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Nur Komalisari. Gini Bu Nur Komalisari, sebenarnya semua hal tidak hanya restitusi ya, tidak hanya restitusi konsekuensi dan sebagainya, itu sudah pasti efektivitasnya itu akan teruji jika dia ini sudah berulang kali ya. Jadi tentu saja
kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu. Nah, restitusi ini apakah efektif? Apakah bisa cepat mengubah atau menumbuhkan budaya positif anak? Tentu tidak, Bu Nur Komalasari. Namanya anak-anak ya. Yang namanya dengan hukuman yang menakutkan, mereka masih mengulangi. Kemudian kita coba dengan restitusi. Yang perlu kita lakukan adalah sebuah konsistensi. Ya, jadi bagaimana kita terus mengulang, jika belum berhasil kita ulang lagi, jika belum berhasil diulang lagi. Nah, tetapi ini adalah sebuah motivasi intrinsik yang mana dia akan sadar dari diri mereka sendiri, itu akan lebih cepat atau akan lebih efektif ya daripada sebuah hukuman. Karena dia dari dalam diri sendiri, dia akan menyadari bahwa itu penting bagi dia, bahwa keyakinan itu perlu bagi dia. Nah, itu akan mempercepat. Tetapi itu satu tadi ya kuncinya Bu Nur, konsistensi. Kita jangan bosan-bosan melakukan hal itu. Gitu. Jangan kita udah melakukan restitusi bagus-bagus nih, udah cari solusi, udah nggak ngasih hukuman, udah nggak ngasih penghargaan lagi. Tetapi anak masih kayak gitu, akhirnya capek deh, gue balik lagi aja lah ke hukuman kayak gitu. Jangan ya, yang penting kita adalah konsistensi, menumbuhkan motivasi intrinsik mereka, menumbuhkan budaya positif dari diri mereka sendiri, bahwa itu adalah sebuah keperluan mereka, sebuah kebutuhan mereka ya. Nah, untuk mencapai apa itu tadi yang namanya dunia apa Bu Nur Komalasari namanya? Dunia impian mereka seperti itu dengan kebajikan universal tadi. Nah, mungkin itu Bu Nur Komalasari. Konsisten ya, Bu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Jika tidak ada pertanyaan, kita refleksi ya, Bu Nur Komalasari dan teman-teman yang lain. Kita akan melakukan refleksi melalui Padlet, apa namanya? Jamboard. Bapak Ibu bisa mengaksesnya di kolom chat sebentar. Silakan Bapak Ibu bisa melakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Apakah yang saya sampaikan itu sudah bisa diterima, sudah bisa menjadikan gambaran bagi Bapak Ibu untuk melakukan, untuk menanamkan budaya positif di kelas masing-masing. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu isi Jamboard-nya. Ada 4 slide ya Bapak Ibu, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, pembelajaran penting apa yang didapat pada pertemuan hari ini? Kemudian yang kedua adalah, adakah pemikiran yang berubah setelah mempelajari budaya positif hari ini? Lalu yang ketiga adalah hal apa yang masih membingungkan pada pembelajaran hari ini? Dan yang keempat adalah bagian mana dari pembelajaran hari ini yang paling menyenangkan? Silakan Bapak Ibu bisa ditulis di situ langsung. Jamboard saya cuma bisa dilihat, Bu Wida. Oh, enggak bisa ditulis ya? Aksesnya edit dulu, enggak, Kak? Oh ya ya, oke siap. Oh, tapi sudah anyone with link? Oh iya ya, maaf. Oke. Oke, maaf. Oke. Saya kirim ulang ya. Boleh dicoba lagi? Bentar. Sudah bisa belum, Bu? Sudah Ibu Wida, sudah bisa. Oh ya, oke, siap.
Saya juga akan mengirimkan link daftar hadir ya. Silakan Bapak Ibu isi di kolom chat. Oke, baik. Sudah ada yang menuliskan, ini agak jam ya sheet-nya. Pembelajaran penting apa tentang penerapan budaya positif. Oke, tentang penerapan budaya positif. Mungkin kita itu bisa karena terbiasa gitu ya, bisa menerapkan karena kita terbiasa. Jadi kita harus membiasakan untuk menerapkan budaya positif. Ya, tentang restitusi, kayak membuat keyakinan kelas, memberikan motivasi intrinsik, seperti itu ya Bapak Ibu. Permisi Bu Tri, apakah Iya. boleh bertanya? Ya, boleh, silakan. Siapa? Ririn Bu. Oh ya, silakan. Iya, Bu, ini kan Ririn ini kuliahnya ngambil PGMI ya. Nah, Ya, jadi siap. mau tanya, apakah konsep penerapan restitusi ini efektif dipakai untuk setiap siswa? Kan diketahui karakteristik anak itu berbeda-beda. Nah, bagaimana sih cara seorang guru itu tetap memakai konsep posisi guru sebagai pengontrol, tetapi juga bisa sebagai teman, seperti itu Bu. Mungkin hanya itu Bu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sambil mengisi refleksi saya jawab ya. Apakah efektif segitiga restitusi ini diterapkan kepada semua murid? Ini sebenarnya pertanyaannya hampir mirip dengan Bu Nur Komalasari. Untuk mengetahui sebuah efektivitas itu adalah kita pasti ke hasil ya. Hasilnya seperti apa? Kalau murid kita sudah menunjukkan bahwa dia sudah menyadari keyakinan diri dia sendiri, keyakinan dia di dalam kelas, itu tentu saja sudah dinamakan berhasil ya. Kita bisa mengamatinya pada sikap ya, karena ini memang targetnya adalah sikap, karakter yang tadi kita tuju adalah kebajikan universal tadi. Nah, kita amati karakter tersebut dengan asesmen, bisa kita gunakan jurnal dan sebagainya. Apakah efektif? Ya, tentu kita mencoba, kita terus gunakan yang namanya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri itu akan lebih kuat, lebih strong ya dari dalam diri. Jadi dia meyakini diri sendiri, meyakini kebutuhan dia sendiri, mengenal kebutuhan dia sendiri, itu akan lebih efisien, lebih efektif tentu saja ya, karena dia akan kuat bertahan lama. Nah, kemudian ya tentu kita harus mengetahui karakter anak ya. Kita menerapkan restitusi itu kepada semua anak. Jangan tebang pilih. Jadi semua anak misalnya dia melakukan kesalahan, kita gunakan segitiga restitusi. Kemudian tadi dibilang posisi kontrolnya sebagai, apakah bisa sebagai teman sekaligus sebagai pengontrol? Kalau saya bilang di sini bisa saja, tetapi yang lebih ideal adalah kita sebagai manajer.
posisi kontrol guru sebagai manajer itu adalah yang paling ideal menurut saya. Apalagi dengan segitiga restitusi itu. Nah, mungkin seperti itu jawabannya, Ririn. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Bapak Ibu sudah mengisi refleksi ya Bapak Ibu ya? Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita berada di akhir pembahasan, akhir acara ya, istilahnya pada malam hari ini tentang sosialisasi budaya positif di sekolah atau di kelas dalam lingkup kecilnya. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit ilmu pada malam hari ini, sedikit pembahasan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa membawa perubahan yang lebih baik, walaupun sedikit. Kita harus mencoba, kita harus paksa diri kita sendiri untuk berbuat lebih baik kepada anak, lebih memanusiakan anak, lebih menghargai apa kebutuhan anak ya. Jadi kita tidak hanya mengontrol anak, tidak hanya memaksa anak untuk ini itu, tapi kita pahami apa kebutuhan anak ya. Karena apa kata Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai kodrat mereka ya, sesuai kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan mereka ya. Jadi ayo kita mulai dari sekarang untuk menerapkan budaya positif, menanamkan budaya positif di kelas kita masing-masing, di sekolah kita masing-masing, supaya timbul atau tumbuh karakter-karakter kebajikan universal di sekolah masing-masing pada murid masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu boleh saya stop record dulu.